Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, kali ini kita masih dalam masa pandemi, Jro. Di mana kali ini ada berita lucu. Kalau dibilang lucu sih enggak, serem. Nah, di mana mungkin teman-teman udah tahu atau baca berita di mana di daerah Karangasem atau di kelurahan, tepatnya di kelurahan Subagan, yaitu di SKB Jasri. Nah, ada sesuatu kejadian yang ya dibilang aneh gitu. Mungkin nanti pendapat Billy Jerus ya. Katanya di PMI ini yang katanya di karantina di tempat itu banyak gangguan nih. Diteror lah oleh makhluk astral lah dibilang. Pertama, gangguannya itu nggak bisa tidur katanya selama 14 hari masa karantina. Nah, terus ada penampakan hantu wanita kalau nggak salah, terus sama pocong. Nah, mungkin sekilas dulu yang saya tanyakan ke Jeru nih, apa memang tempatnya di sana tuh menyeramkan atau gimana nih? Jadi gini, Bri, kemarin kan sudah istilahnya ada teman dari EBI yang minta untuk mengungkap masalah ini, kemudian yang udah berusaha istilahnya bahasa Balaynya mempinunasa dalam konsep kita mendeteksi lah lewat bantuan beliau seperti itu. Jadi bahwa di tempat itu memang istilahnya tempatnya atau tanahnya bisa dikatakan itu tempat angker beliau. Apa karena istilahnya lewat mata batin penerawangan saya malam kemarin dapat istilahnya ngecek lah meditasi, kemudian baru masuk dari SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar Jasri, baru masuk di sana ada pelinggih beli di bawah pohon mangga, kalau nggak salah ada 2 pohon mangga, di bawahnya ada pelinggih. Jadi di sana istilahnya ada pendungunya itu sesosok laki-laki tua sebenarnya. Jadi ini juga sering istilahnya menampakkan diri mengganggu orang-orang yang memang dalam tanda kutip melakukan sesuatu yang salah lah. Kalau nggak salah kan nggak mungkin ada sesuatu seperti itu. Kemudian itulah di belakang tempat SKB Jasri, saya nggak pernah ke sana sih secara sekali. Ya karena kita nih masa pandemi nggak mungkin bisa kemana-mana. Jadi lewat penerawangan aja lah kemarin, semoga lah ini benar betul ya. Kemudian di belakang SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar Jasri itu ada pohon-pohon yang sangat besar, kemudian ada seperti tebing, kelihatan seperti tebing. Di sana banyak pohon yang sudah ditebang. Pohonnya yang tebang baru nih. Ditebang, kenapa saya katakan baru, karena masih ada bekas pangkalnya lah, ada akarnya, kuat dasar baleminya, dan itu sebenarnya ada penghuninya dulu sebelum ditebang. Jadi kemudian dipindahkan lah, dalam artian pohonnya itu bisa boleh tahu jenisnya seperti, kalau bahasa Balinya itu mirip intaran tetapi enggak itulah sejenis intaran lah, sejenis pohon intaran. Yang jelas sudah besar nih pohonnya. Sudah besar, itulah dipotong. Kemudian karena posisinya ini beli SKB bangunan, pohonnya seperti ini karena di belakang saya itu ada tebing tinggi, kemudian hampir jatuh ke bangunannya, itulah ditebang. Jadi penghuni daripada pohon itu dipindahkan, tetapi tidak dibuatkan tempat itu beli. Hanya dipindahkan. Dan inilah juga mempengaruhi, mungkin dia masuk ke gedung-gedung di sana. Kemudian di sebelah kanan kalau nggak salah itu dari jalan masuk sebelah kanan bangunan, di sana juga ada pohon kelapa yang banyak. Kalau bahasa Balinya ada tegalan yang lumayan juga. Sempat baca sih tadi di berita itu bahwa tempat di SKB ini agak masuk ke tengah, dibilang agak tegalan gitu, Itulah di sana juga memang yang membuat tempat itu serem, ada teror lah, karena memang tempatnya di sana istilahnya bukan kirim-kiriman dari orang Jelda. Memang tempat itu memang memiliki nuansa mistik. Nah, jadi yang tadi Jeru jelaskan tentang sosok lelaki tua yang menjadi penunggu itu, ibaratnya makhluk ini tuh seperti apa, atau statusnya di sana itu seperti apa, misalnya pimpinan lah atau gimana? Kalau bahasa Balinya lebih banyak ke Medugumi beliau. Jadi ada sosok istilahnya pengempon atau yang memiliki tanah itu secara tanda kutipnya sekali, bukan sekali. Jadi secara alam lainnya itu ada yang memiliki tempat yang digunakan untuk membangun sanggar kegiatan belajar itu. Jadi sebelum adanya sanggar memang di tempat itu cuma udah ada penghuninya. Kemudian dibuatkanlah, disetanakan dalam konsep linggih di bawah pohon mangga. Baru masuk
jalan masuk ke pintu gerbang, kelihatan dari pintu gerbang. Pintu gerbang apa namanya sanggarnya itu adalah tinggi. Itu yang pertama. Kemudian pocong itu kan kalau di Bali hantu itu tidak mengenal pocong dia. Jadi pocong itu ada istilahnya salah satu mungkin dalam tanda kutip dulunya membawa istilahnya jimat yang jatuh di sana. Jimat itu kan istilahnya ada proses penghidupan atau inisiasi. Jadi itu yang menimbulkan apa namanya hidup lah, barang itu bisa dikatakan hidup. Itu yang wujud dari pocong seperti ini. Kemudian ada wanita cantik, sebenarnya banyak itu. Ada wanita cantik, kemudian ada anak kecil banyak yang sering nangis di sana mengganggu seperti itu. Nah jadi efek PMI ini katanya nggak bisa tidur atau ini apakah memang karena diganggu oleh makhluk astral ini atau memang aura tempatnya yang jadi gini gitu. Kalau istilahnya gangguan makhluk astral itu kan banyak seperti pintu dipukul-pukul, yang tidur di sana mungkin atapnya kayak bunyi batu jatuh dan lain sebagainya. Dan di kamar mandi sering bunyi keran air hidup. Jadi efeknya ini seperti ini, bahwa manusia ini kan memiliki energi. Juga alam itu ada energi atau astral itu ada energi. Apabila energi dari manusia ini lebih rendah daripada energi makhluk astral, maka kita akan di-down-kan tuh. Down-nya inilah membuat kita entah itu sakit, kalau bahasa Balinya lembayang-lemayung sebetulnya. Seperti kita apa namanya? Di awang-awang lah seperti bengong, kita tidak ada pikiran seperti itu. Cara ngambang atau kosong, pikiran kosong. Benar. Selanjutnya Juru yang mungkin kenapa PMI ini bisa melihat, sedangkan ada beberapa di artikel disebutkan atau sempat saya baca nih Juru, katanya tempat SKB Jasri ini dulu sempat dilakukan tempat untuk pelatihan seperti itu. Nah sedangkan yang pelatihan ini nggak pernah merasakan ada gangguan apa gitu, nggak ada gini. Sedangkan PMI sekarang ini kok bisa melihat seperti itu atau mengalami gangguan seperti itu. Apakah ada artinya karena ada upacara yang kurang mungkin, atau memang kondisi fisik sendiri dari PMI itu yang drop atau gimana? Jadi gini, bahwa banyak hal-hal yang atau faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu. Yang pertama adalah kesalahan. Jadi apabila kita melakukan salah satu kesalahan, kemudian tubuh kita itu tidak memiliki yang namanya indigo, kita pasti akan mengalami suatu sakit, tapi tidak melihat tetapi sakit. Kemudian yang mengakibatkan salah satu saudara kita yang PMI itu mengalami istilahnya gangguan melihat, mendengar dan lain sebagainya, karena dia memiliki vibrasi yang sama atau energi yang sama. Jadi bahasa Balinya disebut dengan tis, tapak tis, atau bisa dikatakan dengan melik, seperti di video kita jelaskan. Jadi ini ada istilahnya frekuensi yang sama antara makhluk asal dengan manusia itu sendiri. Jadi ada frekuensi. Apabila frekuensi itu sudah beda, otomatis ini tidak akan nyambung. Jadi ada frekuensi yang sama sehingga itu menjadi nyambung. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mengakibatkan orang itu diganggu makhluk asal karena ada yang disebut dengan jimat. Jadi mungkin ada orang-orang yang menggunakan jimat kemudian masuk ke salah satu tempat yang di sana ada penghuninya yang anti dengan jimat. Jadi makhluk itu merasa tertantang, merasa dia diganggu, ditantangi karena jimat ini akan mengeluarkan energi. Menjadi magnet. Makhluk asal ini mengeluarkan energi, inilah yang berbenturan, membuat orang itu drop, sakit dan lain sebagainya. Oh berarti kalau misalnya kita mau jimat nih, kita datang ke tempat-tempat angker, apakah memungkinkan untuk kita melihat kalau menantang nih? Karena kita membawa jimat itu kan pasti artinya kita proses dalam kuda-kuda lah, menjaga diri. Apakah memungkinkan kita untuk bisa melihat jadinya? Tergantung jenis jimatnya, Ada jimat yang membuat kita istilahnya memiliki aura yang sama sehingga kita mampu melihat. Kemudian ada jimat yang hanya kita mengeluarkan energi yang berhubungan dengan makhluk astral. Tetapi ingat, tidak ada satupun jimat yang mampu membuat kita melihat bangsa atas. Jimat itu hanya bangsa bawah, karena itu jimat itu adalah buatan manusia. Seperti itu. Artinya untuk bangsa yang lebih astral, di bawah dari kita itu memungkinkan untuk bisa kita saat kita membawa jimat itu. Karena prosesnya itu kan menantang lah modelnya jadinya. Di sana sih disebutkan juga baru-baru ini sudah dilakukan upacara mecaru Ike Satu. Nah, sebelumnya juga kan
waktu pelatihan itu sering katanya dilakukan upacara, makanya tidak pernah melihat hal-hal seperti itu, tidak pernah diganggu juga. Itu apakah ada hubungannya juga, Jo? Jadi gini, Bli, proses yang Bli sebutkan tadi adalah Ekesate. Ekesate dalam konsep itu ada beberapa lontar, ada Sundargama, kemudian ada lontar yang namanya yaknya Prakerti, bahkan lontar pengelutukan alit menyatakan bahwa tujuan daripada upacara Ekesate itu bukan meminta izin, Bli, tetapi adalah untuk dalam artian kita membersihkan tempat itu. Karena itu adalah caru. Karena kita membersihkan. Kemudian setelah istilahnya proses yang namanya mencaru, tujuannya apa adalah membersihkan, mungkin bisa dikatakan makhluk asal yang ada di sana dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ini ada tingkatan. Caru Ekesate sebatas dimensi mana yang mampu dibersihkan. Caru Pancesate sebatas dimensi mana yang mampu dibersihkan. Bahkan yang paling puncak ada disebut dengan Pancesate atau bahkan Resigane atau Manceklun. Jadi ada dimensi-dimensi. Ekesate mungkin dalam tanda kutip ada energi 5 energi lah. Pancesate mungkin Ekesate hanya mampu membersihkan 2 energi. Jadi energi yang ketiga 4 5 ini tidak akan mampu dibersihkan. Ini bisa mungkin mengganggu. Nah, kemudian kalau menurut yang setelah istilahnya mencatu, ada proses namanya mengatur piuning. Atur piuning. Tempatnya di mana nih, Jo? Tempatnya kalau menurut Sasar satu di tempat di mana kita itu akan tinggal, baik itu di Penun Karang di sana, kemudian ada pura di sekitar di sana yang istilahnya batas teritorial sebagai penguasa tempat itu juga. Kemudian yang ketiga adalah ngatur piuning di Kayangan 3 di mana tempat itu berada. Karena konsep di Bali kan ada konsep Penun Karang, kalau di keluarga ada Kemulan, kalau di umum Penun Karang atau Mendung Bumi. Setelah itu konsepnya di luar lagi ada istilahnya pura-pura pesinggahan. Di luarnya lagi ada ringnya tuh disebut dengan Kantiga. Jadi kita ada ring. Ada perlindungan 1, 2, 3 ada ring. Jadi kalau ring ini hanya sampai kawasan ini. Ya. Kalau lebih luas lagi lebih di tempat lain. Jadi mempiuningnya satu di tempat itu, kemudian kedua mempiuning di tempat sekitar yang ada di sana, pura-pura yang ada di sana, dan yang ketiga adalah mempiuning di Kayangan 3 di mana tempat itu berada, desa di tempat. Nah, terkait dengan masalah ini Jero, melalui anggaplah penerawangan Jero sendiri, adakah kesalahan-kesalahan yang sudah disebutkan tadi itu yang menyebabkan gangguan ini? Seperti ini, Bli. Saudara-saudara. Sebabnya adalah satu, karena mempiuningnya, Bli. Mempiuning ini kan cuma diwakilkan oleh petugas. Yaitu tidak disalahkan. Kenapa? Karena kan di sekarang masa pandemi. Di sini tidak ada salah menyalahkan. Kemudian tetapi ada istilahnya solusi di dalam konsep kita agama Hindu. Mempiuning diwakilkan oleh petugas. Kemudian sebenarnya kalau bisa, Beli ya, kalau bisa kita petugas ini lunas tirte di Kayangan 3 kan piuning tirte ini percikin ke tempat itu, kemudian ke PMI yang ada di sana yang akan tinggal di sana. Orang-orang yang terlibat langsung. Jadi PMI itu silahnya ngayat lah, ngayat dari tempat itu sembahyang, kemudian petugas mewakili ke Kayangan 3 karena PMI tidak boleh keluar. Setelah itu tirtenya itu dibawa ke dalam tempat di mana karantina itu diperciki, otomatis itu nyambung jadinya. Nyambung antara izin dengan juga istilahnya surat SK. Kalau di Bali kan termasuk suratnya seperti itu. Atau bisa dibilang administrasinya ada, orangnya nggak ada gitu. Tiba-tiba datang nongol gitu kan. Berarti lebih ke sana arahnya ya. Arah di sana. Karena kalau masuk akal sih Jero, karena dalam masa pandemi ini kan orang-orang panik gitu loh. Benar. Ya, apalagi PMI kan saudara-saudara kita yang datang itu tiba-tiba datang langsung dirujuk ke sana gitu kan. Pasti nggak terpikirkan untuk hal-hal itu. Nah, kalau misalnya tempat yang dulu digunakan untuk pelatihan, pastilah persiapannya itu mungkin lebih baik, mempiuning lah atau membanten atau ada istilahnya step by stepnya lah. Step by stepnya. Ini kan dadaan soalnya. Ini dadaan, gangguannya mungkin lebih keras jadinya ya. Nah, tadi kan solusi seperti yang tadi Jero jelaskan. Artinya kalau misalnya sudah terjadi hal itu, baru sekarang misalnya diperbaiki, masih memungkinkan. Masih sangat memungkinkan. Sebelum misalnya kita ngatur piuning, istilahnya dalam konsep agama Hindu di Bali ada yang disebutkan dengan ngaku agam. Artinya kalau bahasa kerennya seperti kasbon sama tempo lah. Mungkin kita sembahyang dulu PMI-nya gitu, kita mohon supaya tidak ada gangguan lagi. Kemudian petugas itu akan mewakilkan lanjut ke Kayangan 3 seperti itu dibolehkan. Nah, semoga apa yang Jero jelaskan tadi, karena kan kita nggak tahu nih
kapan berakhirnya pandemi ini kan. Semoga lah cepat. Semoga cepat. Cuma kan tempat ini mungkin kemungkinan masih bisa digunakan lagi biar tidak menjadi ketakutan terus sama semeton-semeton kita kan. Ya artinya tadi jelaskan sudah solusinya seperti apa yang itu mungkin nanti bisa diikuti teman-teman atau semeton-semeton yang masih di sana gitu. Kita berdoa aja sih semoga cepat selesai gitu. Ya mungkin itu lah beli apa namanya, satu pesan beli ya, bahwa di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Jangan nanti kita berdoa di tempat itu seperti itu. Tempat di mana kita berada, kita mohon izin di sana, karena secara tak kasat mata tanah itu bukan milik kita. Jadi ada istilahnya makhluk-makhluk yang menempati tempat itu yang duluan daripada kita, istilahnya kita mohon izin lah seperti itu. Jadi di sana nggak memungkinkan juga kita saling kuat menguati kan gitu. Benar. Yang terpenting adalah saling menghargai kan. Benar. Nah mungkin itu aja kayaknya Jo yang bisa kita jelaskan. Mungkin kalau teman-teman nanya masalah Bantennya itu sesuaikan di sastra ada, tapi kalau sesuaikan dengan di Sekali Patra di sana, kita menghargai tokoh masyarakat yang ada di sana, kemudian warga-warga yang ada di sana, tokoh-tokoh spiritual banyak juga di sana. Kita istilahnya sharing ke sana apa Banten yang cocok atau tuning untuk tempat itu, karena setiap beliau punya kesenangan masing-masing. Iya, tempat sesuai dengan wilayahnya masing-masing kan, punya adat istiadatnya masing-masing. Nah begitu teman-teman yang bisa kita jelaskan, seorang manusia sejati adalah mereka yang takut pada kematian hati nuraninya, bukan yang takut pada kematian tubuhnya. Akhir kata kita ucapkan permohonan santi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami Taksu Poleng. Jika bermanfaat silahkan share. Nah mungkin ada hal-hal yang perlu kita ungkap atau dijelaskan, bisa di request di IG atau di FB. Nah mungkin kita mohon maaf juga sama teman-teman yang mungkin sudah merequest jauh-jauh hari atau yang belum kita respon, mungkin karena keterbatasan waktu dan juga materi-materi yang lebih prioritas mungkin ya dulu ya. Itu yang mungkin bisa kita kerjakan dulu. Nah akhir kata kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.